Pak Ustadz izin, satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup sesi ini. Nah kita mau berikan kesempatan kepada istri Pak Bupati untuk bertanya nih Pak Ustadz. Oke. Ada Ibu Caca Berarti Fredrika. kalau istri bupati yang bertanya, berarti yang menjawab Pak Bupati. Ya bukan. Itu di rumah Pak Ustadz. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Caca Fredrika. Silakan Ibu Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Dasat Latif, terima kasih tadi sarannya. Jadi harusnya suami itu bersyukur kalau istri suka video call karena itu salah satu penjagaan dari Allah, begitu ya? Masya Allah. Gak ikutan. Ustadz sih. Ya. Alhamdulillah. Jadi Ya, saya Mbak punya Caca. backingannya Ustadz Dasat Ya. Latif. Nanti. Tapi alhamdulillah suami saya selalu ridho kalau saya video call karena itu memang suami saya bilang, aku kadang-kadang kalau pulang emang kadang suka telat. Tapi anytime kamu video call aku insya Allah akan angkat dan dikasih lihat sama siapa-siapa aja. makasih. Masya Allah, tabarakallah. Nah tadi kan kita banyak membahas dari awal sampai akhir itu Ustadz banyak menitik beratkan tentang akhlak ya. Nah bagaimana menurut pandangan Ustadz tentang akhlak manusia zaman now, kids zaman now ini yang kadang-kadang saya jujur suka sedih Ustadz ketika melihat misalkan Ustadz Dasat Latif memberikan sembako gratis untuk 200 orang gitu ya. Ustadz buka nih di depan rumah Ustadz, itu pasti orang semua pada kerumunan, pada bisa Sikut-sikutan ya. sikut-sikutan dan bisa membahayakan ada ibu hamil, ibu yang bawa anak atau bahkan anak kecil gitu. Padahal akhlak baginda Rasulullah mencontohkan bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu, sedekah, kasih beri apa yang kamu punya, kasih beri gitu. Tapi kenapa kok zaman sekarang nggak bisa ya kita, oke saya mendapat buah ini satu keranjang atau enggak saya ngantri deh walaupun nggak ada nomor antrian tapi saya berakhlak gitu, saya ngantri. Kenapa sekarang kok seperti itu mental dan akhlaknya Ustadz, dan bagaimana cara pemimpin untuk bisa mengajak atau mengayomi masyarakat untuk sadar bahwa kita harus benar-benar memperbaiki akhlak kita sebelum kita memperbaiki kabupaten kita. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Beruntung ini masyarakat Kabupaten Kendal punya ibu bupati yang cerdas dan cantik. Biar cantik kalau dongok ndak ada gunanya. Ya, lebih hancur lagi sudah jelek dongok lagi. Allah. Saya membayangkan Pak Bupati kalau adik-adik mahasiswa lagi demo lalu keluar Mbak Caca mendampingi Bapak. Mundur mereka lihat, oh cewek cantik, ibu cantik di depan, dah enak maki-maki pulang deh. Kegelisahan Mbak Caca Ibu Bupati sesungguhnya itu sudah Rasulullah prediksi 1400 tahun yang lalu. Maka Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Maka Nabi menjawab, liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak. 3, kecemasan ibu melihat bahwa ada orang bersedekah, cuman 20.000 satu orang bersedekah di antri kepanasan mulai dari pagi, di shoot kamera TV, dipanggil wartawan-tawan infotainment, itu karena mereka bukan bersedekah tapi untuk pencitraan. Padahal mereka tidak tahu bahwa sedekah itu tidak semua diterima. Ada sedekah yang harus supaya sedekah diterima, maka sedekah itu ada syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya supaya sedekahmu diterima oleh Allah adalah jangan kau permalukan penerima. Itu syarat Quran. Kalau bersedekah jangan mempermalukan si penerima. Bagaimana cara mempermalukan si penerima itu? Ya kau permalukanlah, kau kasih 50.000 kusut wajahnya. Itulah sehingga menghindari itu. Maka Rasulullah mengajarkan untuk bersedekah itu perlu amil atau panitia. Bentuk panitia. Panggil RT RW. Siapa rakyat saya yang berhak menerima sedekah ini? Tidak perlu mereka dikumpul. Tapi apa? Bupati instruksikan, kau bentuk panitia, datangi dia, bawakan secara terhormat. Jangan diundang, dipermalukan, apalagi sampai cedera. Ini karena salah niat. Niat itu menggambarkan kadangkala apa yang perlakukan. Jadi perlakuan kita itu begitu niatnya. Kadangkala niatnya karena mau pilkada, mau pil caleg. Akhirnya apa? Sedekahnya cuma 20.000, diundang orang dari pagi sampai tengah hari. Akhirnya Kapolres yang bingung mengamankan ini.
Ada korban baru kami menyesal. Apalagi kalau sudah korban jiwa. Maka sebaiknya utamakan akhlak dalam bersedekah. Salah satu akhlak sedekah itu memuliakan dan tidak mempermalukan penerimanya. Baik, menutup perjumpaan kita kali ini sebelum kita dengar petuah dahsyat dari Ustadz Dasat, kita akan mengundang Pak Bupati dengan Ibu Caca untuk sama-sama naik ke atas panggung dan boleh kita berikan iringan tepuk tangan. Bersama Ananda mungkin boleh diajak, boleh ikut? Iya, Pak Ustadz mungkin sekaligus ini kan menjadi contoh buat warga Kendal bagaimana keduanya untuk melakukan janji suci, janji manis untuk membina keluarga, sakinah, mawadah, warohmah. Boleh pinjam mikrofon, teman-teman. Sekaligus mungkin kita saksikan Pak Bupati dan juga Ibu Caca apa yang ingin disampaikan untuk pasangan dan juga masyarakat. Silahkan, Pak Bupati. Oke, terima kasih Mas Bayu, Pak Ustadz. Satu kehormatan bagi kami khususnya Kabupaten Kendal bisa dihadiri oleh Ustadz dan Mas Bayu. Saya sama istri saya sangat bersyukur hari ini bisa bertemu dengan Pak Ustadz. Mungkin saran dari Pak Ustadz, masukan dari Pak Ustadz bagi kami semuanya tentunya seluruh stakeholder di Kabupaten Kendal. Karena mimpi kami ini tidak lain dari bisa memberikan pembangunan yang terbaik kepada masyarakat Kendal dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kendal. Maka apa kira-kira petuah dari Pak Ustadz agar ini bisa lebih cepat lagi kita laksanakan di Kabupaten Kendal? Terima kasih. Petuah pertama, sepintas saya dengar tadi Pak Bupati ada 4 program, yaitu pertama peningkatan ekonomi, industri. Kemudian yang kedua, industri ini Pak Bupati, selama Bapak berpegang wa ahallallahu bai'a wa harramar riba, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Selama Bapak Bupati berupaya menghindari riba untuk masyarakatnya, insya Allah rahmat Allah akan turun di kabupaten ini. Yang kedua, pariwisata. Pariwisata Allah ciptakan kenikmatan luar biasa. Adik-adik sekalian, kamu tahu enggak orang Amerika, Eropa, Arab, Australia datang ke Bali untuk lihat apa? Pantai. Mereka habis duitnya sampai ratusan juta hanya mau lihat pantai. Di Kabupaten Kendal ini kau tidak perlu keluar duit kalau mau lihat pantai. Keluar rumah saja kau sudah lihat pantai. Eka. Orang Amerika, Eropa, Australia datang ke Bali, datang ke Indonesia, mau lihat apa? Sawah yang bertingkat-tingkat, keluar duitnya ratusan juta. Kalian tidak perlu keluar uang, kau pergi lagi ke sawah, selesai kau lihat itu sawah yang bertingkat-tingkat. Inilah pariwisata yang mau dimajukan, tapi dengan catatan, buatlah pariwisata yang tidak melanggar aturan agama Allah. Yang ketiga, apa lagi tadi itu? UMKM, usaha mikro menengah kecil, sudah mikro kecil lagi. Selama Pak Bupati orientasi memuliakan fakir miskin, Allah pasti angkat derajat Pak Bupati dunia dan akhirat. Yang keempat, sumber daya manusia. Maka tidak berlebih kalau saya menitipkan Pak Bupati adik-adik saya ini yang santri, perhatikan pendidikan mereka. Kalau pendidikan masyarakat Kendal kita perhatikan, maka janji Allah, walau anna akhlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ar. Itu janji Allah, bukan janji kampanye. Kalau Allah yang janji, pasti Allah kabulkan. Beriman dan bertakwa kalian masyarakat Kendal, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah, insya Allah. Nasihat kedua, Pak Bupati masih muda, menjadi pemimpin, punya istri selebriti, itu pasti banyak godaan dalam rumah tangga. Pasti. Tidak mungkin ada rumah tangga tidak ada godaannya. Jangankan Bapak sebagai bupati yang cakep, jangankan Ibu sebagai ibu bupati yang masih muda dan cantik, saya saja ini banyak godaan saya dalam rumah tangga Pak Bupati. Banyak masalah saya. Apa masalah saya sekarang paling banyak Pak Bupati? Banyak janda-janda curhat. Masya Allah, Pak Kapolres, modus mereka Pak.
Pertama pura-pura, Ustadz kasih saya doa-doa penenang supaya hati saya tenang bisa lupa suami. Ku kirimkanlah amal-amalan. Lama dia mulai kirim stiker aneh-aneh. Stiker lope-lope yang ada. Wah, saya bilang bahaya ini bu janda ini. Maka ketika ada menghadapi masalah, ya Dinda Diko dan ada Mbak Caca, dua pegangan dalam Quran. Ista'inu bis-sabri was-salah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Masalah dalam rumah tangga, masalah dalam pekerjaan, insya Allah. Fungsinya istri membuat yakin suaminya, anakmu tidak usah kau cemaskan, anakmu sayang, tanggung saya didik, kamu tenang cari nafkah, saya punya tanggung jawab di rumah. Itulah peran istri. Allah. Ada 7 golongan orang yang dilindungi di padang mahsyar kelak. Satu di antaranya kata Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil.